81 ini adalah peraturan omnibus yang dia mengatur segala aspek probis perpajakan yang terkait dengan Kortex. Nah, makanya ini aturannya banyak banget ini. Betul. Nah, terus salah satu yang diatur di PMK 81 ini adalah pemindah bukuan. Nah, pemindah bukuan itu aturannya perubahannya signifikan banget ya Pak. Sangat signifikan. Banyak kawan pajak mungkin kaget ya. Kaget ya. Mungkin kawan pajak yang sudah pernah mengajukan pemindah bukuan ditolak gitu. Setelah tahun 2025, setelah masuk 2025 ini, padahal sebelumnya bisa, tapi kok sekarang ditolak karena alasan PMK 81 ini. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih Kak Anas. Ini kenapa sih aturan apa aja sih yang berubah sebenarnya terkait pemindah bukuan ini, dan kenapa permohonan kawan-kawan pajak ini sering sekali ditolak ya sejak adanya Kortex ini ya. Betul. Monggo silakan Kak Anas dijelaskan. Baik kawan pajak, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Teddy ya di pembukaan, bahwa Kortex ini sudah diimplementasikan ya mulai 1 Januari 2025. Betul. Dengan adanya regulasinya ya, regulasi pendukungnya atau yang menunjang, yaitu PMK 81 tahun 2024. PMK ini seperti yang tadi disebut oleh Kak Teddy, tebel ya, tebel banget. Satu rim lebih kok dicetak. Ini bisa kita anggap sebagai kitab sucinya Kortex ya. PMK 81 ini kitab sucinya Kortex. Apapun prosedur yang ada di Kortex, prosedur dasar ya, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan SPT sampai dengan pengajuan permohonan, itu diatur di PMK 81. Semua yang menggunakan Kortex. Ya, salah satunya memang yang diatur adalah terkait permohonan pemindah bukuan. Ya, seperti yang kawan pajak tahu, sebelum ada PMK 81 tahun 2024 itu sudah ada PMK nomor 242 tahun 2014. Ya, di PMK ini yang awalnya mengatur terkait pemindah bukuan. Waktu itu diatur terkait pemindah bukuan di PMK 242 bisa dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran. Ya, ini umumnya ya. PMK 242 saat itu mengatur secara umum adalah adanya kesalahan dalam proses pembayaran. Salah bayar. Ya, salah bayar. Yang sering itu kan kawan pajak itu seringnya salah nulis NPWP. Ya, salah nulis kode MAP, kode akun pajak. Yang paling sering kode jenis setoran. Harusnya 100, ketulisnya 104. Harusnya 104, ketulisnya 100. Ya, ini yang paling sering, yang paling sering, dan itu di ketentuan yang lama di PMK 242 itu masuk dalam kesalahan pembayaran dan boleh diajukan pemindah bukuan saat itu. Boleh. Ya, boleh diajukan pemindah bukuan. Kemudian apalagi yang diatur saat itu, apabila ada pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Ya, ini contoh yang paling simpel. Kawan pajak sudah bikin SPT, ya, SPT 21K, SPT unifikasi K, ya, PPN. Misalkan nilai kurang bayar yang ada di SPT-nya 100. Ya. Di era sebelum Kortex ya, kawan pajak sudah tahu bahwa kode billing itu bisa dibikin duluan. Betul. Ya kan? Kode billing dibikin duluan, baru lapor belakangan. Ya. Bisa jadi kawan pajak ketika buat billing, angkanya nggak 100. Ya, angkanya 150 misalkan. Salah hitung ya. Ya, salah hitung. Kemudian ketika SPT-nya sudah jadi, ya, nilainya ternyata 100, kebanyakan 50. Ya. Kelebihan 50-nya ini bisa di PBK. Ini di ketentuan yang lama ya, kawan pajak. Jadi ketika ada lebih bayar karena SPT-nya lebih kecil daripada yang di store, itu bisa diajukan pemindah bukuan. Ini ketentuan yang lama. Ya. Jadi ada salah ngisi kode billing, atau lebih gede nilainya daripada SPT. Ini salah satu lingkup yang diatur di PBK yang lama. Ya, betul. Kemudian terbitlah PMK 81 tahun 2024 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025, sejak adanya Kortex. Dirubahlah itu semua kawan pajak. Ya. Apa yang boleh di PBK? Ya, apa yang boleh di PBK? Di ketentuan yang baru ini. Yang pertama yang boleh di PBK adalah setoran deposit. Jadi spesifik ya, setoran deposit pajak. Itu yang boleh di PBK. Ya, deposit itu adalah setoran yang belum terikat dengan pajak apapun.
Ya, ibaratnya kayak punya e-wallet tapi versi pajak. Ya, dan sistem deposit ini belum ada di sebelum di Cortex. Iya, deposit itu nggak dikenal di sebelum Cortex, nggak akan ada deposit. Aturan baru lagi. Ya, makanya di PMK 81 diatur deposit. Karena deposit ini belum terikat ke jenis pajak manapun, kawan pajak, maka ketika ingin digunakan untuk membayar pajak tertentu, maka mekanismenya adalah pemindah bukuan. Tapi pemindah bukuannya apakah harus permohonan? Tidak. Ya, pemindah bukuannya ada yang secara otomatis by system, ada yang memang harus lewat permohonan. Bukuan itu, ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah terkait setoran PPh final, pengalihan tanah dan atau bangunan. Ya, pengalihan tanah bangunan yang mungkin yang paling gampang diingat adalah PHTB. Ya, PPh PHTB, pengalihan tanah dan bangunan. Yang belum dilakukan validasi. Belum divalidasi. Ya, kan setoran PHTB itu divalidasi ya. Ada suketnya lah istilahnya, surat keterangan. Apabila belum ada suketnya, kemudian setoran ini misalkan ada yang salah kah? Biasanya sih salah nok ya. Biasanya sering salah nok. Nah, ini masih bisa dilakukan pemindah bukuan menurut PMK 81. Jadi syaratnya belum ada suketnya. Belum ada suket. Belum divalidasi. Belum diajukan. Jadi belum kepake ini. Setoran ini belum kepake. Sama seperti deposit tadi. Kemudian yang ketiga, apabila ada kesalahan perekaman oleh petugas DJP saat membuat PBK. Ya, sudah ada PBK terbit, salah. Nah, ini proses perbaikannya melalui PBK juga. Jabatan lah ini ya istilahnya. Tidak masuk di lingkupnya wajib pajak sebenarnya. Nah, yang terakhir nih yang menarik. Nah, cuma 4 sebenarnya lingkupnya. Apabila ada pajak atau pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Masih ada nih kata-kata ini. Masih ada ya. Sama seperti yang lama. Iya. Sama bedanya dengan ini yang bikin beda. Di PMK 81 klausul jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang itu dibatasi ternyata. Dibatasi, enggak semuanya. Enggak semua yang lebih gede itu boleh PBK, enggak. Nah, ini yang membuat permohonan-permohonan kawan pajak sekalian per 1 Januari 2025 ketika mengajukan PBK ditolak semua dengan alasan PMK 81 tahun 2024 karena memang jika ada pembayaran lebih besar daripada terutang itu ada batasannya di PMK 81. Tidak semua pembayaran bisa diajukan PBK. Nah, pembatasannya seperti ini. Di PMK 81 itu diatur bahwa pembayaran-pembayaran yang tidak bisa diajukan PBK disebutin tuh. Ya, yang pertama adalah pembayaran atas SSP yang dipersamakan dengan faktur pajak. Namun tidak bisa dikreditkan. Contohnya pembayaran PPN jasa luar negeri kan pajak. Ini kan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Apabila salah ngisi. Ya, entah apapun yang salah ngisi, salah nilainya kah? Salah identitasnya. Ini masuk batasan. Tidak bisa diajukan PBK. Padahal dulu boleh di PBK. Dulu boleh di PBK. Sekarang sudah dibatasi. Sekarang dibatasi. Kemudian yang kedua adalah pembayaran yang kode billingnya bukan dari sistemnya DJP. Paling gampang adalah pembayaran terkait impor. Kalau kawan pajak impor barang, ya kan ada PIB dari Bea Cukai. Kemudian dari PIB itu terbit kode billing dari Bea Cukai, ada PPh 22 impor di situ, ada PPN impor, ya, ada bea masuk. Kode billingnya ini yang menerbitkan bukan DJP, tapi Bea Cukai. Ya, tidak lewat sistemnya DJP, tidak lewat Cortex atau tidak lewat DJP online. Berarti yang seperti itu tidak bisa di PBK juga. Tidak bisa di PBK. Di aturan yang lama boleh. Nah, ini ya. Jadi ada batasan memang. Yang ketiga adalah pembayaran yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa. Seperti pasal 25. Nah, betul. Jadi kawan pajak, pasal 25 itu kan lapor SPT-nya menggunakan BPN atau SSP yang sudah dapat NTPN. Betul. Setiap kawan pajak setor PPh pasal 25 massa
setorannya itu sudah menjadi SPT. Sudah dianggap lapor. Sudah dianggap lapor. Nah, ini jadi batasan di PMK 81. Setoran ini, setoran PPh pasal 25 ini jika ada kesalahan, entah bayarnya kegedean, salah ngisi masa pajak, ini yang paling banyak kita temuin sekarang. Harusnya setornya Februari 2025, ketulisnya Februari 2026. Nah, ini masuk batasan yang ada di PMK 81, tidak bisa diajukan PBK karena pembayaran ini dianggap sebagai pelaporan SPT massa. Kemudian apalagi selain pasal 25, setoran PPh UMKM kan pajak 0,5% dari omset. Itu kan juga nggak ada SPT-nya. Iya kan? Setoran kawan pajak yang 0,5% ini itu menjadi SPT. Sama seperti angsuran pasal 25. Kalau ini salah tulis ya, salah tulis tahun pajak, ini yang paling sering ya. Itu masuk batasan yang tidak bisa diajukan PBK. Ya, sangat ketat sekali nih sekarang ya. Ya. Walaupun sebenarnya nggak ada SPT-nya, tapi karena kode billing untuk angsuran pasal 25 dan PPh UMKM yang 0,5% ini masih bisa dibuat secara mandiri melalui Cortex. Ya. Jadi masih akan ada yang namanya human error di sini. Betul. Ya, belum otomasi ya, tidak seperti SPT yang lain. Nah, batasan berikutnya adalah pembayaran yang sebagai satu kesatuan dengan SPT. Ini yang paling banyak. Berarti yang dia yang seharusnya ya betul. SPT itu bisa lapor kalau sudah ada SSP-nya, ada BPN. Apa contohnya? PPh pasal 21. SPT 21 bisa lapor kalau kawan pajak bayar. Setor dulu. Dia bisa lapor jadi satu dengan bukti setornya. SPT unifikasi. Ya. Kemudian SPT masa PPN. Ya. Ini 3 pembayaran ini yang ada kaitan dengan SPT ini kita anggap sebagai satu kesatuan dengan SPT. Walaupun bayarnya kegedean. Misalnya. Tetap tidak bisa di PBK. Tidak bisa di PBK. Jadi memang batasannya sangat ketat sekali ya kawan pajak di sini. Jadi pembayaran misalkan PPh pasal 21. Kawan pajak tadi ya, saya contohkan sudah setor 150. Kemudian setelah bikin SPT-nya 100 ternyata. Kelebihan 50. Karena setoran pasal 21 ini masuk batasan menjadi satu kesatuan dengan SPT, 50-nya ini nggak bisa diajukan PBK mulai 1 Januari 2025. Tahun sebelumnya bisa kawan pajak di ketentuan yang lama. Kemudian dampak pembetulan SPT. Contohnya yang paling gampang SPT unifikasi. Pasal 23 lah. Pasal 23, misalnya batalkan bukti potong ya Pak? Iya, batalkan bukti potongnya yang sering kita temuin. Bukti potongnya dibatalkan. Awalnya SPT-nya 100 ya, sudah di-store 100. Klop sudah ya. Kemudian di kemudian hari SPT ini dibetulkan. Bukti potongnya ada yang dibatalkan. Awalnya 100 jadi 50. Ya kan? Pembayaran yang tadi 100 jadi kelebihan 50 kan? Ya, di SPT-nya sudah ada tuh minus 50. Nah, minus 50-nya ini di ketentuan yang lama boleh di PBK. Namun sejak 1 Januari 2025, minus 50-nya ini tidak boleh di PBK. Masuk batasan. Ya, jadi itu beberapa hal ya yang masuk batasan kawan pajak yang menyebabkan mungkin kawan pajak yang sudah mengajukan permohonan PBK mulai 1 Januari 2025 banyak ditolak. Ya, yang paling sering kita temuin itu salah KJS. Salah KJS-nya kita lihat jenis pajaknya apa? Ternyata pasal 21. PPh unifikasi pasal 23, pasal 22. Ini merupakan bagian dari satu kesatuan SPT. Karena satuan dengan SPT ya. Iya, sehingga dia masuk batasan yang tidak bisa diajukan PBK. Baik, jadi seperti itu ya Kang Pajak ya. Jadi dengan berlakunya PMK 81 ini banyak sekali ya batasan PBK ya. Betul, batasan PBK banyak sekali. Dulu padahal ada banyak hal yang sebenarnya bisa beres kalau diajukan PBK. Sekarang jadi tidak bisa diajukan PBK. Nah, itu nanti kita bahas nanti penanganannya seperti apa. Ya. Nah, misalkan ini Kak Anas nih, misalnya ya, dia mau di PBK dan dia
tidak masuk dalam batasan-batasannya, tidak Oke. boleh dibatas, yang tidak boleh di PBK ini misalnya, boleh di PBK. Ini prosedurnya seperti apa Kak Anas? Ya, misalkan ya kawan pajak kita mencontohkan ada pembayaran yang masuk ruang lingkup 4 yang boleh di PBK. Ya, misalkan contohnya PPh final lah ya, PPh final pengalihan tanah bangunan, salah nok misalkan, dan belum terbit suket. Ya. Silakan bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan. Ada dua cara. Yang diutamakan adalah secara online ya, melalui akun wajib pajak di Cortex. Ya, sudah disediakan menunya atau modulnya. Apabila kesulitan, silakan mengajukan secara manual, boleh mengisi formulir pemindah bukuan, ada di lampiran PMK 81 tahun 2024 formulirnya. Jangan kaget, formulirnya jauh-jauh berbeda dengan yang lama. Jadi diingat ya kawan pajaknya, jangan pakai formulir yang lama. Iya, kalau pakai formulir lama pasti ditolak karena sudah tidak memenuhi ketentuan yang ada di PMK 81. Jadi tetap ada dua metode, tapi diutamakan mengajukan lewat Cortex ya. Ada di PMK 81 kawan. Betul, itu betul. mengatur semua permohonan, enggak cuma PBK aja ya. Semua permohonan itu diatur di PMK 81. Oke. Terus ini prosedurnya berapa lama untuk PBK? Ya, PBK ini memang dengan banyaknya batasan di PMK 81 otomatis secara jumlah permohonan akan menurun ya pastinya. Tapi nanti akan berdampak ke yang lain ya, nanti akan kita bahas berikutnya. Jatuh tempo pengerjaannya sesuai dengan ketentuan di Per 10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 10 tahun 2024 itu 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Jadi lebih cepat. Ya, kalau yang sebelumnya 30 hari, sekarang 10 hari kerja. 10 hari kerja. 10 hari kerja itu sudah harus terbit bukti ya. pemindah bukuannya 2 minggu lah akan terbit. Jadi lebih cepat. Terus yang mengajukan ini berarti yang Yang mengajukan Cortex, ya, yang utama adalah harus bisa login Cortex. Ya, bisa mengakses Cortex, kemudian identitasnya tercantum di bukti pembayaran. Ya. Jadi sedikit berbeda dengan yang lama ya kawan pajak. Kalau yang lama tuh yang mengajukan PBK itu bisa banyak orang ya. Tidak hanya yang setor, bisa pemungut ya, bisa pihak lain pakai surat pernyataan. Tapi dengan PMK 81 yang mengajukan adalah yang nama identitasnya tercantum di bukti pembayaran. Tidak bisa diwakilkan ke pemungut ataupun pihak lain. Terus oh iya, saya lupa saya tanyakan ini. Ya. Untuk yang bisa di PBK ini, yang di PBK harus melalui Cortex ini, apakah hanya pembayaran yang mulai disetorkan lewat Cortex atau untuk semua pembayaran baik yang dibayar 2024 dan sebelumnya itu juga lewat Cortex juga atau betul gimana nih? Ini PMK 81 tahun 2024 terkait pengaturan PBK ya kawan-kawan sekalian. Ini sayang sekali tidak memberikan toleransi tahun pajak. Hanya bunyinya berlaku sejak 1 Januari 2025. Semua permohonan yang masuk sejak 1 Januari 2025 harus tunduk di PMK 81. Tidak melihat tahun pajaknya kapan. Meskipun pembayarannya sudah lama. Iya, walaupun pembayaran kawan pajak mungkin tahun 2024, tahun 2023. Ya, tetap ketika permohonannya diajukan sejak 1 Januari 2025 tunduk di PMK 81. Ikut batasan-batasan yang tadi. Ya, tidak semua setoran bisa diajukan PBK. Ya, kemudian ikut juga tunduk ke proses pengajuan dan penyelesaiannya. Ya, jadi ini memang yang menjadi polemik ya sampai dengan hari ini. Tapi ya mau gimana? Karena PMK 81 ini menjadi kitab sucinya Cortex. Ya, regulasinya masih berlaku, belum ada perubahan. Ya, mau nggak mau kita harus mengikuti. Iya, dijalankan. Jadi gitu ya kawan pajak ya. Jadi kalau mulai sekarang itu PBK-nya sudah terbatas sekali. Betul, sangat-sangat terbatas. Meskipun pembayarannya itu sebelum 1 Januari 2025, sebelum pemberlakuan Cortex itu tetap harus diajukan Cortex dan otomatis patuh pada ketentuan PMK 81 Betul, tahun betul. 2025. Harus tunduk di ketentuan PMK 81. Baik. Nah, sekarang ini gimana nih Kak? Kalau misalnya nih kawan pajak sudah lapor SPT, kemudian bikin pembetulan jadi LB, kan itu yang bisa di PBK ya. Betul. Kalau dulu kan bisa itu Bisa. di PBK ya, Betul, kelebihannya bisa untuk bayar bulan berikutnya atau gimana. Nah, sekarang
Terus ini gimana dong Kak? Hangus dong berarti pembayarannya. Nah ini ya kawan pajak sekalian, pengaturan di PMK 81 tahun 2024, nggak usah khawatir. Ada opsi yang diberikan, opsi lain. Apa itu Kak? Iya, opsi yang lain sesuai dengan judul kita, restitusi. Restitusi. Ya, restitusi. Bahasa gampangnya restitusi, tapi kalau bahasa ketentuannya adalah permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Tidak terutang. Okay. Ya, jadi nanti mekanismenya adalah kawan pajak tidak melalui PBK lagi, tapi melalui permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Gampangnya permohonan restitusi. Oke. Ya, permohonan restitusi ini bisa diajukan atas semua pembayaran yang tadi kena batasan di pemindah bukuan. Tadi pembetulan, pasal 25 yang salah ngisi lah, dan seterusnya. Nah, itu apa saja itu Kak? Lingkupnya ya. Yang boleh diajukan permohonan apa istilahnya pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kalau Nah, kita biasanya di KPP, di kantor pajak, kita menyingkatnya dengan PYSTT lah. PYSTT. Ya, biar gampang PYSTT gitu. Pajak yang seharusnya tidak terutang. Ketentuannya bisa kawan pajak lihat dimulai pasal 122 sampai pasal 137. Cukup panjang pasalnya karena banyak ruang lingkup yang diatur. Salah satunya adalah yang diatur adalah terkait pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Paling simpel contohnya tadi ya, kawan pajak PPh pasal 21 ya. Setornya 150, ternyata SPT-nya 100. Tadi masuk batasan di PBK, nggak boleh di PBK. Nah, 50-nya ini silahkan diajukan permohonan restitusi tadi, PYSTT. Kemudian SPT masa unifikasi, ya, dibetulkan. Ya, awalnya bukti potongnya nilainya 100, dibatalkan jadi nilainya 50. Masuk ruang lingkup yang ada di PYSTT. Pembayaran lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Kemudian pasal 25. Ya, pasal 25 salah ngisi tahun pajak. Februari 2025 diisi Februari 2026. Ya kan? Berarti kan lebih besar daripada yang terutang. Ya belum ada, belum ada tahun pajak 2026 ini belum ada sehingga dia belum terutang. Nah, itu masuk ruang lingkup. Kemudian yang masuk lagi adalah pembayaran atas transaksi yang dibatalkan. Ya tadi ya, pembatalan bukti potong dan sebagainya itu masuk. Kemudian pembayaran yang seharusnya tidak dibayar. Ini yang sering kita temuin, yang seharusnya tidak dibayar adalah terkait KOHIR ya, STP, SKP ya. STP, SKP yang sebelumnya sudah dibayar pakai NTPN, tapi kena juga pemotongan SKP KPP. Oh iya, pernah kasus seperti itu ya. Banyak case-nya di KPP pasti banyak. Ini banyak hal yang menyebabkan ini. Silahkan diajukan permohonan restitusi. PYSTT ya, permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, ini berarti permohonan pengembalian ya alternatifnya. Betul. Kalau pengembalian kan restitusi itu berarti pemeriksaan dong Kak Ana. Ya. Ini kan kawan pajak ini kan aduh. Cuma lebih 50 diperiksa. Cuma selisih 150.000, 100.000 gitu, masa kok sampai diperiksa. Ini gimana sih sebenarnya prosedurnya Kak Anas nih? PYSTT ini aduh gimana nih? Kalau kawan-kawan pajak ini tolong ditenangkan gitu. Iya, betul. Baik kawan pajak, betul sekali ya. Sama ini yang kita tahu, kalau yang namanya restitusi itu pasti tidak jauh dari kata pemeriksaan. Namanya restitusi diperiksa. Itu memang yang umum kita ketahui. Ya, SPT LB diajukan restitusi diperiksa. Betul. Nah, ini hal yang membedakan antara restitusi yang umum dengan permohonan yang seharusnya tidak terutang. Ya, di pasal 125, pasal 128, pasal 132 dan pasal 136. PMK 81 tahun 2024, mungkin nanti kawan baca silakan dibaca ya. Di situ disebutkan bahwa proses permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang tidak dilakukan melalui proses pemeriksaan, melainkan melalui proses penelitian. Iya. Jadi sama kayak PBK ya, kawan pajak semua, cuman sekarang bergeser menjadi permohonan pengembalian. Ya, jadi uang lebihnya kita kembalikan ke wajib pajak, ya, ke rekeningnya wajib pajak melalui mekanisme permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Tidak diperiksa, nggak usah khawatir, tidak diperiksa, tapi hanya diteliti.
penelitian. Cuman dicek aja ya. Dicek aja, kami cuma ngecek aja kalau pajak ini bener nggak setorannya sudah masuk ke kas negara. Kemudian bener nggak setorannya ini tidak digunakan, bener lebih nggak? Ya jangan-jangan setorannya sudah pas tapi masih dimintain pengembalian. Itu aja yang kita cek. Simpel sebenarnya. Simpel. Iya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya sih seperti PBK juga. Iya, mirip-mirip PBK. Cuma uangnya itu tidak langsung pindah ke jenis pajak lain atau yang benar, tapi langsung ke rekening wajib pajak. Betul. Jadi dia kembali ke rekening wajib pajak. Oke, ini prosesnya itu berapa lama ya? Nah, ini yang mungkin kawan pajak agak kaget ya. Kalau tadi PBK 10 hari kerja selesai. Nah, untuk PISTT, pengembalian pajak yang sesudah terutang ini, itu diatur di pasal 137. Nanti kawan pajak bisa lihat, itu kita memprosesnya paling lama ya, paling lama itu 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap oleh KPP. Kenapa selama itu kawan pajak? Karena satu, ini kan memindahkan ya, yang awalnya bisa di PBK menjadi pengembalian. Kedua, karena ini kan tidak langsung berpindah akun ya, tapi ada uang yang harus dikeluarkan oleh negara kepada wajib pajak. Membutuhkan proses penelitian yang harus mendalam. Tidak secepat PBK yang tinggal memindahkan akun ya. Nah, kalau ini kan negara harus mengeluarkan dana dari kas negara kepada wajib pajak yang sebelumnya sudah dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga proses pengeluaran dana ini membutuhkan penelitian yang lebih mendalam. Harus benar-benar memastikan setorannya itu benar ya dan memang lebih. Ya, Oke, terus ini nanti kalau pemindah bukuan itu kan sebelumnya bukti PBK ya kan? Betul. Kalau PISTT ini gimana ini? Ini restitusi, apakah itu artinya keluarnya SKPLB? Nah, betul sekali kawan pajak. Ya, SKPLB ya. Berarti. Karena ini restitusi, ya seperti restitusi yang lain, nanti terbitnya adalah produknya ketetapannya, surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB). Tapi SKPLB-nya ini khusus ya. SKPLB-nya ini khusus karena SKPLB ini lewat penelitian, tidak lewat pemeriksaan. Dasar hukumnya mengacu ke pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP. Ya, SKPLB khusus yang bisa terbit berulang-ulang untuk masa pajak yang sama. Dalam hal memang ada lebih. Ya, ada lebih berdasarkan hasil penelitian. Karena ini SKPLB ya, kawan pajak sekalian, proses pengembalian ke rekeningnya pun mengikuti ketentuan SKPLB. Itu gimana itu? Ya, ini yang tadi kan 3 bulan untuk menerbitkan SKPLB-nya. Kemudian setelah SKPLB terbit, nanti ada yang namanya penerbitan surat keputusan ya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau SKP KPP. SKP KPP. Ya, SKP KPP ini diatur ada di pasal setelahnya ya, pasal 150 sampai 160. PMK 81. SKP KPP ini wajib memperhitungkan dulu utang pajak. Ini yang mungkin agak berbeda ya. Misalkan kawan pajak mengajukan pengembalian PSTT 50. Disetujui. Oke, 50 benar, lebih 50. Terbit SKP LB 50. Dari 50 ini nanti terbit yang namanya tadi SKP KPP, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Waktu menerbitkan SKP KPP ini ya, kawan pajak sekalian, KPP harus melihat dulu. Ya, ketika ada utang, misalkan utangnya 10, belum dibayar. 50 tadi dipotong dulu. Potong dulu ya. 10. Jadi yang dikembalikan nanti sisanya 40, tidak full 50. SKP KPP ini nanti terbitnya 1 bulan maksimal ya sejak SKP LB. Kemudian proses berikutnya adalah penerbitan yang namanya surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak SPMKP. SPMKP 1 bulan sejak SKP KPP. Kalau di total dari awal sampai terbit SPMKP itu 3 plus 1 plus 1. Jadi totalnya 5 bulan. Memang lama ya kawan pajak. Cukup lama karena memang ini terkait pengeluaran dana dari kas negara yang membutuhkan proses yang tidak semudah PBK. Ya regulasi yang mengatur seperti itu ya, yang pajak. Meskipun prosedurnya ya
secara pengajuan ya kurang lebih aja kayak PBK ya. Iya, secara prosedur penelitiannya lebih mendalam sampai 5 bulan. Betul. Jadi ya mohon maaf ya, bersabar ya kawan pajak ya. Ini memang prosedurnya seperti ini, agak berbeda. Ya, oke. Baik. Jadi kawan pajak gitu ya, kawan pajak ya. Kalau sejak Januari 2025 itu bahwa terkait pemindahan itu sudah ada perubahan peraturan ya. Betul. Ada pembatasan-pembatasan mana yang masih boleh di PBK, mana yang sudah tidak boleh di PBK lagi. Nah, untuk yang sudah tidak boleh di PBK ada solusi alternatif lain, itu mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke. Kita cek yang ini dulu, ada nggak ya? Oh iya, kita cek pertanyaan ada. Kayaknya ada satu yang bertanya nih. Dari kawan pajak Reza Pradip ya. Kalau tarif 0,5% berlaku 7 tahun untuk OP, 4 tahun badan. Kalau harusnya sudah menggunakan pasal 25 tapi masih menggunakan 0,5% dan sudah diakui di SPT, sudah tidak bisa diajukan PBK kah, Kak? Iya, betul sekali. Ini tadi sudah kita jelaskan ya. Salah satu batasan yang ada di PMK 81 adalah pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan SPT. PPh UMKM 0,5% dan PPh pasal 25 itu adalah salah satu pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan SPT. Nah, ketika ini salah, tadi harusnya pasal 25 pakainya UMKM atau kebalikannya. Yang mau nggak mau tidak bisa PBK, tapi mengajukan yang namanya pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ya. Nah, memang batasannya seperti itu. Ini kemudian ada lagi nih dari Atma Adelat. Ini mungkin terakhir ya, karena kita waktunya sudah 30 menit. Ya. Kenapa jangka waktu pencairan kelebihan pajak dari terbitnya SKP KPP jadi lebih lama? Kalau di Islam mengirim pemberian rekening gak lama sudah masuk rekening, tapi sekarang masih lama. Mungkin karena balik lagi ke sistemnya ya. Ya, satu mungkin ya kawan pajak Atma Adelat, ada perubahan regulasi SPMKP ya, pengembalian dulu di PMK 244 tahun 2015 itu tidak mengatur jangka waktu penerbitan SPMKP-nya. Jadi dari SKP KPP langsung bisa terbit SPMKP 5 hari setelahnya. Ya. Tapi di PMK 81 tahun 2024 ada pengaturan khusus untuk penerbitan SPMKP. Ya. Itu mungkin nanti kawan pajak bisa cek di pasal 159 atau 160, nanti bisa dicek di situ bahwa SPMKP itu diterbitkan 1 bulan sejak SKP KPP. Jadi sudah diatur batasannya sekarang. Jadi ketika kawan pajak menyampaikan rekening, tidak serta-merta langsung terbit SPMKP. Ya, yang dilihat adalah SKP KPP-nya terbitnya kapan. Kemudian 1 bulan sejak itu baru bisa terbit SPMKP. Memang sudah dibatasi di regulasi PMK 81. Memang terkesan lebih lama tapi lebih apa ya? Lebih teratur. Karena jangka waktunya sudah ditentukan. Ya, jadi secara, 1 bulan. Secara hukum lebih pasti. Lebih pasti, kepastian hukum. Jadi nggak ada yang lebih cepat, nggak ada yang lebih lama. Sudah jelas 1 bulan. Seperti itu. Baik. Nah ini kita sudah overtime ini kayaknya ke atas ya. Jadi kita tutup aja ya. Baik. Oh ada satu lagi. Boleh lagi. Satu lagi ya terakhir ya. Terakhir. Oke. Dari Ira. Pertanyaannya, berapa lama proses restitusi? Nah tadi sudah kita sebut ya, kawan pajak dari I_Ira. Rara Ira. Tadi dari permohonan masuk maksimal 3 bulan kita terbitkan SKP LB kalau memang ada lebih bayar. Dari SKP LB 1 bulan kemudian terbit SKP KPP. Kemudian 1 bulan lagi baru terbit SPMKP. Totalnya itu sekitar 5 bulan. Maksimal tuh 5 bulan sampai bisa ditransfer ke rekeningnya wajib pajak dari permohonan masuk ya. Memang seperti itu. Baik, tadi sudah jelas ya kawan pajak ya. Demikian untuk pembahasan mengenai pemindah bukuan ya. Pemindah bukuan. Kemudian opsi lain, opsi pengembalian kalau misalnya sudah tidak bisa di PPK.
itu harus diajukan ke YSTT. Ya, betul. Nah, baik. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Cukup. Mudah-mudahan kawan pajak sudah cukup jelas mendengar pemaparan dari Kak Anas. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan menghubungi ke KPP terdekat atau langsung datang ke KPP terdekat ke helpdesk. Bagian helpdesk-nya. Bagian Ya, helpdesk. nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Oke, termasuk cara-caranya. Cara-cara Kalau mengajukan lewat Cortex mengajukan seperti lewat apa. Cortex, ya. Monggo silakan telepon ke KPP terdekat atau datang ke helpdesk. Nah, kalau datang nanti langsung kami praktek. Langsung praktek Iya. bisa. Monggo. Nah, baik. Demikian kawan pajak ngalam kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe di Instagram kami @pajakndy_malang dan cek juga channel YouTube di YouTube dan Facebook ya di KPP Madya Malang. Nanti kalau yang tidak ngikutin IG Live ini, kemudian mungkin baru follow mungkin IG kami, nanti silakan ke YouTube ya. Nanti akan kita upload video kita pada hari ini di YouTube. Dan di IG juga ya. Di IG nanti juga ada. Baik, kalau gitu kita tutup ngalam kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.